أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hilyatul Talibil Ilm, hiasan para penuntut ilmu. Adab-adab, karakter, sifat yang harus dimiliki oleh para penuntut ilmu, terutama dalam yang dimaksudkan dalam kitab ini adalah ilmu syar'i. Karena itulah yang sesungguhnya yang disebutkan keutamaan ilmu dan menuntut ilmu, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu yang dimaksudkan adalah ilmu agama, dan inilah yang menyelamatkan seseorang dunia dan akhirat. Kita sampai kepada poin kedua sekarang. Poin ke berapa? 6? 5 sudah belum? Kemarin 5. Oh, 5 belum selesai. Ya. Baik. Sampai mana yang terakhir ya? Kesombongan sudah belum? Syair yang ada di poin kelima. Baik. Syairnya sudah atau belum? Belum. Masih dalam poin yang kelima dalam kitab Hilyatul Talibil Ilm, yaitu atau yang kita bahas dalam poin kelima ini, yaitu sifat yang harus dimiliki seorang penuntut ilmu, yaitu ketawaduan, menjauhi kesombongan, takabur, ini khuyala, kibriya, rendah hati. Sifat tawadhu dan rendah hati ini adalah merupakan perhiasan yang sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, karena karakter ini, tawadhu, di dalam menuntut ilmu ini akan membawa barokah dalam ilmunya, sehingga ketika dia menjadi seorang alim, sifat dan karakter ini akan terbawa, ketawaduan, dia akan semakin tawadhu meskipun dia sudah memiliki banyak ilmu. Sebagaimana dalam bahasa kita ini yang disebut dengan ilmu padi. Ilmu padi, yaitu semakin berisi dia semakin apa?
semakin merunduk. Karena padi pada saat masih muda, dia masih berdiri tegak ke atas. Maka bulir-bulir padi itu ketika masih muda, masih hijau, maka itu masih tegak berdiri ke atas. Tapi kemudian tambah berisi, dia kemudian semakin semakin merunduk. Ini yang kita kenal dengan ilmu padi atau sifatnya padi, dan seharusnya inilah yang dimiliki oleh penuntut ilmu. Penuntut ilmu semakin berilmu, dia akan semakin merunduk, semakin tawadhu. Dan ini akan membuahkan sifat-sifat baik yang lainnya. Sifat seseorang yang tawadhu ini akan membuahkan buah yang mulia, yaitu kelemah lembutan, kebijakan, kesabaran. Nah, ini tawadhu terhadap kebenaran, tawadhu lil haq. Kemudian ketenangan dan kekokohan, ketegaran di dalam dia menjalankan ilmunya. Sehingga orang yang memiliki sifat tawadhu, terutama ketika dia belajar menuntut ilmu, dia akan tabah, dia akan tegar. Meskipun namanya orang belajar, itu dia harus merendah kepada gurunya. Maka inilah yang akan menjadikan dia sabar. Kalau ada kesombongan dalam hatinya, dalam dirinya, maka dia tidak akan bisa membawa barokah ilmu. Apalagi kalau dia sudah mempunyai sifat-sifat keangkuhan, kesombongan. Misalnya, ini gurunya masih lebih muda daripada dirinya. Ini masih lebih muda, subhanallah. Dan dia merasa lebih cerdas, lebih pandai, hafalannya lebih kuat daripada gurunya. Nah, ini kesombongan ataukah keangkuhan, sifat merasa lebih baik, lebih bagus, lebih cerdas, lebih pintar, pandai daripada gurunya. Ini yang berbahaya. Apalagi kepada orang yang sesamanya. Kalau ada sifat kesombongan, ini yang akan merusak kepribadiannya dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Karena itu di sini disebutkan perkataan atau dinukil oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, sebuah bait syair yang mana beliau menyebutkan bait syair ini setelah menyampaikan bahayanya kesombongan. Hati-hati dengan penyakitnya para diktator atau para penguasa yang zalim, yaitu sifat kesombongan. Karena sifat kesombongan, ketamakan, hasad, ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, yaitu iblis laknatullah alaih. Kesombongan, ketamakan, dan kedengkian. Ini adalah penyakit dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Nah, ini. Sehingga seseorang kalau dia itu punya sifat kesombongan, apalagi terhadap gurunya, terhadap muallimnya, nah ini, maka orang yang dia berlaku sombong kepada orang yang memberi faedah ilmu kepadanya, ini yang mana bisa jadi guru atau muallim itu tidak lebih cerdas daripada dirinya, tidak lebih banyak hafalannya,
tidak lebih pintar. Ini subhanallah. Maka ini adalah bentuk-bentuk kesombongan, dan kesombongan itu sumbernya di dalam hati. Nah, terwujud dalam perbuatan. Nah, itu. Dan ini akan mengurangi, bahkan menghilangkan barokah ilmu yang dia miliki atau yang dia dapatkan, baik dari gurunya itu atau dari yang lainnya. Ini subhanallah. Maka disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala, wa unwan hirmanil ilm harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu adalah musuh pemuda yang sombong. Al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuhnya pemuda yang sombong. Disebut sini fata, pemuda yang biasanya orang yang masih usianya muda, kalau sudah dia itu sombong, maka dia tidak akan bisa mendapatkan barokah ilmu. Meskipun dia mendapatkan ilmu, tapi itu hanya sebatas pengetahuan. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat, yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat, itu bermanfaat untuk dunia akhiratnya. Ini kalau sudah diawali dengan kesombongan, maka ini sudah tidak memberi manfaat ilmu yang dia miliki. Apalagi ketika ilmu yang dia dapatkan itu semakin menambah kesombongannya, maka ilmu yang dia dapatkan itu bukan ilmu yang bermanfaat. Karena yang dimaksudkan ilmu nafi' bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Kalau sudah dia dapatkan dengan kesombongan, atau dia menambah kesombongan pada dirinya, maka ilmu itu bukan nafi' tapi dhar, ilmu yang bermanfaat tapi ilmu yang membawa madarat. Dan ini lebih berbahaya daripada kejahilan. Orang jahil, kalau jahilnya itu jahil biasa, jahil bukan jahil murakkab, jahil basit, namanya jahil, kejahilan, kebodohan, tidak tahu apa-apa sama sekali. Nah, sekedar kebodohan itu masih lebih selamat daripada dia punya ilmu tapi membawa madarat bagi dirinya. Maka justru membawa dosa, sebagaimana iblis. Iblis itu ilmunya bisa dikatakan jauh lebih banyak, lebih besar daripada manusia. Manusia yang mana iblis laknatullah berdialog langsung dengan Allah. Langsung berdialog dengan Allah. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Tinggal di surga dan Allah yang menciptakan iblis dari api. Lalu kemudian dia diciptakan oleh Allah lebih duluan daripada Adam. Tetapi pada saat Allah ciptakan Adam, setelahnya, maka muncul karakter yang ada pada dirinya, karakter apinya. Ini karakter api itu pengennya di atas. Kalau ada sesuatu di atas api, dia akan membakar, ya kan? Tidak mau api itu ada di bawah. Maka demikianlah iblis laknatullah alaihi. Karakternya itu yang kemudian menjadikan dia tidak mau menjalankan perintah Allah SWT untuk bersujud kepada Adam. Ini merendah, dia tidak mau. Subhanallah. Bahkan kesombongannya, kedengkiannya terhadap Adam menjadikan dia berani menentang perintah Allah SWT. Ini kesombongan kepada Allah.
Dia merasa Allah itu salah ketika memerintahkan iblis bersujud kepada Adam. Subhanallah. Sampai ini ya, buah dari kesombongan, buah dari kedengkian itu menjadikan iblis ini bukan lagi menyombongkan dirinya hanya kepada Adam, tapi bahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi suudzon iblis kepada Allah. Menjadikan suudzon. Kenapa Allah memerintahkan dia bersujud kepada Adam? Tidak ridho dan tidak rela dia harus bersujud kepada yang Allah ciptakan dari tanah. Seakan-akan iblis lebih tahu daripada Allah Azza wa Jalla. Ini bahayanya. Ini. Maka Syekh Bakar Abu Zaid menyebutkan bait syair ini. Bait syair yang ini disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu musuhnya pemuda yang sombong. Kasayli harbun lil makanil ali. Sebagaimana air bah itu air yang turun, air hujan yang turun. Dia ketika turun air hujan ini, dia akan melewati lembah dan mencari tempat yang lebih rendah. Nah, ini. Dia menjadi musuhnya tempat yang tinggi. Ini tidak mau, ya kan? Nah, ini. Tidak mau. Subhanallah. Seperti halnya air hujan yang turun ini perang atau musuhnya tempat yang tinggi. Dia tidak akan mau tempat yang tinggi. Jadi musuhnya, dia akan menjauh dari tempat yang tinggi. Nah ini, bait ini yang luar biasa ya, dan menunjukkan sesuatu yang menjadi hakikatnya. Ilmu itu tidak akan bisa didapatkan, yaitu musuhnya pemuda yang sombong. Kelihatannya seseorang yang sombong tadi dia mendapatkan ilmu, pengetahuan, bisa jadi dia mendapatkan gelar doktor, profesor dalam ilmu agama. Tetapi ketika dalam hatinya ada kesombongan ini, maka sesungguhnya ilmu yang ada pada dirinya itu bukan ilmu yang bermanfaat. Sehingga ilmu yang bermanfaat ini adalah musuhnya pemuda, atau ilmu yang bermanfaat itu musuhnya seseorang yang sombong. Masya Allah. Nih, nah para ulama mereka di dalam menuntut ilmu, para ulama, para salaf, mereka memperhatikan permasalahan ini. Jadi pemuda yang sombong dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu atau tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat ilmunya yang dia dapatkan, meskipun dia mencapai tingkatan diakui keilmuannya. Tapi ketika dia mempunyai kesombongan, maka itu justru akan mencelakakan dirinya. Ilmu yang dia dapatkan justru menjadi bumerang, ini senjata makan tuan, karena dia harus mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Ini ilmu yang dia dapatkan, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban. Wa an ilmihi. Seseorang itu akan ditanya, kata Rasulullah SAW, an ilmihi fima amila, tentang ilmu yang dia miliki, apa yang sudah dia amalkan, bagaimana dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia memiliki kesombongan, berarti dia tidak mengamalkan ilmu. Dia tidak mengamalkan ilmunya tersebut. Subhanallah. Ini. Sehingga orang yang sombong tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu. Ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Nah, disebutkan falzam, kata beliau rahimahullah ta'ala, falzam rahimakallah. Maka berpegang teguhlah, semoga Allah merahmatimu, al-lusuqa ilal ardi, senantiasa menempel di tanah. Ini
Penuntut ilmu maksudnya senantiasa menempel dengan tanah, jangan sampai apa? Kemudian dia naik, pengennya naik tidak nempel ke tanah. Maksudnya senantiasa miliki sifat tawadhu. Sifat apa? Tawadhu, sifat rendah hati. Ini jangan sedikit pun kemudian muncul dalam hati itu sifat kesombongan. Falzam rahimakallah. Nah ini, hendaknya engkau berpegang teguh, semoga Allah merahmatimu, senantiasa nempel ke tanah. Ini bahasanya beliau rahimahullah taala, Syekh Bakar Abu Zaid. Senantiasa engkau seharusnya nempel ke tanah. Wal izra ala nafsik. Engkau senantiasa curiga kepada dirimu. Artinya jangan sampai merasa aman dari sifat kesombongan ini. Nah ini, hendaknya engkau senantiasa menjaga hatimu, menjaga dirimu, nah jangan sampai terkena penyakit ini. Wahadniha. Nah ini. Wa muraghamatiha indal istisraf bil kibriya. Harus engkau melawan, engkau mengendalikan. Nah ini, harus engkau mengendalikan hatimu, dirimu, jiwamu, jangan sampai terjerumus ke dalam kibriya. Ini au ghatrasah, atau dalam apa? Dalam keangkuhan, au zuhur, atau ingin tampil. Ini pengen apa? Pengen eksis. Ini bahasa kerennya, ya. Pengen eksis, kelihatan. Ini harus tampil, apalagi zaman sekarang, zaman apa? Medsos. Ini tampil, menampakkan dirinya. Ini subhanallah. Ini jangan sampai orang itu memiliki kesombongan. Ini hubzuhur au ujub, atau muncul sifat ujub. Ujub itu takjub kepada diri sendiri. Itu namanya sifat apa? Ujub. Nah ini sifat ujub, sifat takjub kepada diri sendiri. Wa nahwadzalika. Demikian juga semacamnya, sifat-sifat semacam itu. Min afatil ilmil qatilah lahu. Dan ini adalah penyakit ilmu. Maksudnya penyakit ilmu itu penyakit yang menghinggapi para penuntut ilmu, yang bisa membunuhnya, membinasakan dia. Orang yang memiliki sifat ini akan terbunuh. Dirinya ini akan binasa karena sifat-sifat ini. Subhanallah. Al-mudhhiba li haibati. Itu akan menghilangkan kewibawaan ilmunya. Al-mudfi'a li nurihi, yang bisa memadamkan cahaya ilmu yang ada pada dirinya. Ini seandainya dia memiliki ilmu, maka itu cahaya ilmu itu akan hilang. Itu akan padam. Ilmu itu ada cahayanya. Ketika ada kesombongan, maka kesombongan yang ada pada dirinya akan memadamkan cahaya ilmu itu. Hilang cahaya ilmu itu pada dirinya. Ini wa kullama zadta ilman, dan setiap kali bertambah ilmumu, au rifa'atan fi wilayah, atau engkau tambah tinggi kedudukanmu, kedudukan jabatan dan seterusnya, falzam dzalika, maka pegang teguh sifat apa? Sifat tawadhu ini. Semakin engkau berkuasa, maka harus engkau berpegang teguh dengan sifat tawadhu, yaitu nempel ke tanah. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah setelah mertuanya meninggal. Dan mertuanya ini tidak punya anak laki-laki. Dan akhirnya Umar bin Abdul Aziz kemudian menjadi khalifah penggantinya. Tetapi latar belakang Umar bin Abdul Aziz yang memiliki sifat ketawaduan
dan dia belajar menuntut ilmu hingga sebelum menjadi khalifah dia sebenarnya adalah seorang alim, seorang apa? Ulama. Subhanallah. Pada saat menjadi khalifah, diangkat jadi khalifah, luar biasa. Justru semakin tawadhu, semakin apa? Tawadhu, luar biasa. Inilah bentuk atau hasil dari ketawaduan, hasil dari sifat rendah hati pada Umar bin Abdul Aziz ini, dan itulah yang membentuk kepribadiannya. Dia mempunyai sifat tawadhu dan ilmu. Betul-betul ilmu padi ini ada pada beliau, sehingga beliau terapkan ilmu yang sudah beliau dapatkan itu dalam kepemerintahannya. Pertama kali apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz pada saat berkuasa atau menjadi khalifah? Pertama kali yang dilakukan mengambil perhiasan yang dimiliki atau didapatkan istrinya anaknya raja, ini putri, ini bangsawan, anaknya khalifah, anaknya raja. Semua harta yang didapatkan istrinya dari orang tuanya, dari mertuanya Umar bin Abdul Aziz, semuanya diambil kembali oleh Umar bin Abdul Aziz, dikembalikan ke Baitul Mal. Masya Allah. Sehingga habis perhiasan istrinya, karena itu semuanya bukan dari dirinya, tapi dari siapa? Mertuanya. Subhanallah. Akhirnya beliau tinggal di rumah, dan itu rumah bukan dari mertuanya, tetapi hasil dari usahanya sendiri Umar bin Abdul Aziz, yang itu rumah bukan rumah mewah. Nah, ini sehingga di kompleks tersebut rumah Umar bin Abdul Aziz ini rumah yang paling jelek. Ini rumah-rumah yang ada di samping kiri kanannya atau di dalam jalan menuju rumahnya ini rumah-rumah para pejabat atau orang-orang kaya. Ini sampai-sampai ada sebagian utusan itu ketika ingin bertemu dengan Umar bin Abdul Aziz, dan ingin berkunjung ke rumahnya Umar bin Abdul Aziz, dalam perjalanannya melewati rumah-rumah bagus, kayaknya ini yang paling bagus, ini rumah Umar bin Abdul Aziz. Tapi ternyata terus sampai akhirnya di rumah yang di situ rumah paling jelek. Tidak menyangka utusan ini ternyata itulah rumahnya Umar bin Abdul Aziz, dan tidak ada pembantu. Masya Allah. Padahal ini istrinya adalah anak raja, tetapi semua perhiasan ini dan pembantu atau yang biasanya sebelumnya sebagai fasilitas anak raja, maka dilepaskan semuanya. Sehingga nggak punya pembantu. Nah, subhanallah, ini yang luar biasa. Dilepaskan seluruh pakaian, sehingga yang diberikan kepada istrinya adalah hasil dari usahanya Umar bin Abdul Aziz sendiri. Demikian kejujuran, ketawaduan. Subhanallah. Kalau disebut sangat jauh dari sifat apa? Apalagi korupsi, ya kan? Subhanallah. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Makanya disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid, setiap kali bertambah ilmumu atau kedudukanmu dalam jabatan, wilayah, kekuasaan, falzam dzalika, pegang teguh sifat tawadhu ini. Tahraz sa'adatan udma, niscaya engkau akan mendapatkan sa'adah, kebahagiaan yang agung, kebahagiaan, kesuksesan yang besar. Wa maqaman, dan kedudukan, engkau akan mencapai kedudukan yaghbituka alaihin nas, yang manusia cemburu kepadanya. Maksudnya ghibtah itu kecemburuan yang baik. Orang akan cemburu kepadamu. Masya Allah. Katanya kecemburuan akan keinginan orang untuk mencontoh, meneladani sifat-sifat baik itu. Wan Abdullah bin al-Imam al-Hujjatur Rawiyah, dan dinukil dari Abdullah putranya al-Imam al-Hujjatur Rawiyah fil kutub sittah,
dalam kutubus sittah, yaitu Abu Bakar bin Abdullah al-Muzani rahimahullah ta'ala. Qala, ia berkata, sami'tu insanan yuhadithu an abi. Aku mendengar ada seorang yang menyampaikan riwayat dari ayahku, annahu kana waqifan bi Arafah, bahwa ketika itu pada saat berdiri di padang Arafah, pada waktu musim haji berarti, karena wukuf di Arafah itu adalah salah satu rangkaian ibadah haji yang paling penting. Ketika itu berdiri wukuf di Arafah, faraqqa, akhirnya kemudian menangis. Ini raqqa artinya lembut hatinya ya, kemudian terenyuh dengan keadaan yang ada di Arafah pada saat itu, bersama semua manusia sama kedudukannya di Arafah. Ketika itu mengatakan, laula anni fihim laqultu qad ghufira lahum. Seandainya bukan karena aku ada di antara mereka, maka tentu aku sudah mengatakan telah diampuni mereka itu. Subhanallah. Maksudnya apa? Seandainya bukan karena keberadaanku di Arafah itu, tentu mereka sudah aku katakan Allah sudah mengampuni mereka. Masya Allah. Tapi karena aku berada di antara mereka, aku nggak berani mengatakan bahwa mereka diampuni. Maksudnya karena saya ada di situ, saya nggak berani mengatakan sudah diampuni semua yang ada di Arafah. Padahal itu adalah merupakan janji Allah Azza wa Jalla. Orang yang wukuf di Arafah ikhlas, berdoa kepada Allah, beristighfar, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi karena ketawaduannya ini mengatakan demikian. Nah, ini luar biasa. Padahal ini adalah apa? Adalah seorang ulama, seorang imam, masya Allah. Tapi ketawaduan ini yang menjadikan dia mengatakan hal tersebut. Ini hadis yang diriwayatkan atau riwayat yang dinukil dari beliau oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, qultu, nah ini saya berkata, kata Imam Az-Zahabi, kadzalika yanbaghi lil abdi. Kata Imam Az-Zahabi, demikianlah seharusnya bagi sang hamba, an yuzri ala nafsihi wa ya'dhimha. Dia menundukkan dirinya, hatinya. Menundukkan hatinya artinya mengendalikan, mengekang hatinya, dan apa? Dan jangan sampai lepas kendali. Lepas kendali artinya muncul kesombongan. Ini berbahaya. Nah, ini subhanallah. Ini yang luar biasa harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Ini apalagi yang lainnya. Apalagi yang lainnya. Orang penuntut ilmu dia harus memiliki sifat tawadhu. Kemudian yang keenam, sifat yang juga harus dimiliki oleh setiap penuntut ilmu adalah qanaah dan zuhud. Qanaah dan zuhud ini dua sifat yang beriringan. Sifat apa? Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang dibagikan Allah kepada dirinya. Ini makna qanaah. Bersyukur dengan apa yang dikaruniakan Allah kepadanya. Tidak tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini tidak tamak dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi merasa bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya. Masya Allah. Ini sifat qanaah. Demikian jika sifat zuhud. Nah, ini zuhud ini mempunyai makna yang berdekatan dengan qanaah. Nah, ini zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia. Nah, ini penting. Ini. Kemudian disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid wa haqiqatu zuhdi. Apa itu sesungguhnya hakikat zuhud? Hakikat zuhud itu apa? Banyak orang menyangka zuhud itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kefakiran misalnya, ya. Orang yang fakir, orang yang miskin, kemudian tidak punya apa-apa, compang-camping bajunya, pakaiannya. Itu bukan hakikat zuhud yang sesungguhnya. Bisa jadi
orang yang mempunyai kekayaan, diberikan kekayaan, dia mempunyai sifat zuhud. Dia memakai pakaian bagus, tapi dia sesungguhnya yang memiliki sifat apa? Zuhud. Bisa jadi orang yang dia punya kendaraan bagus, mempunyai kuda, mempunyai kekayaan diberikan oleh Allah, ini rumah dan kekayaan yang berdagang, tapi dia punya sifat zuhud. Dan disebutkan bahwa orang-orang yang disifati dengan sifat zuhud di masa sahabat, justru yang dikenal kezuhudannya seperti Utsman bin Affan. Siapa yang bisa mengalahkan kekayaan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Tapi mereka yang justru dikenal kezuhudannya, Abu Bakar, Umar, Utsman, ini. Maka mereka yang mereka saudagar. Khulafaur Rasyidun yang saudagar itu Abu Bakar, Umar, Utsman, ini semuanya saudagar. Ini. Adapun Ali bin Abi Thalib, ini, maka beliau bukan saudagar ini, ketika di zaman tersebut. Ini artinya sebelum masuk Islam, 3 sahabat ini sudah pedagang kaya raya. Abu Bakar, Umar, dan apa? Utsman. Nah, maka dikatakan di sini, kenapa mereka disebut orang yang zuhud padahal kekayaannya luar biasa? Padahal kekayaannya luar biasa, tapi disebut zuhud. Nah, ini karena hakikat zuhud di sini disebutkan. Hakikatus zuhdi, hakikat zuhud itu sesungguhnya zuhdu bil haram. Zuhud terhadap perkara yang haram. Masya Allah. Hakikat zuhud itu menjauhi apa? Yang haram. Ini hakikat zuhud yang sesungguhnya. Hakikat zuhud yang sesungguhnya ini menjauhi perkara yang haram. Walibtiad anhima, menjauhi batas-batas yang haram. Bukan hanya yang haram yang dia jauhi, tetapi yang nyerempet, yang syubhat maksudnya. Paham maksudnya? Yang syubhat itu juga dia jauhi. Nah, ini. Sehingga kalau disebut zuhud itu meninggalkan syubhat, menjauhi syubhat. Nah, ini. Zuhud itu menjauhi apa? Menjauhi syubhat. Dibangunkan yang tidur. Menjauhi syubhat, perkara syubhat. Menjauhi perkara syubhat ini adalah perkara yang menjadi hakikat sifat zuhud. Kalau sudah menjauhi syubhat, otomatis dia akan menjauhi apa? Yang haram. Karena syubhat itu dia menjauhi sifat syubhat karena khawatir menyerempet kepada yang haram. Kalau yang syubhat saja dia tinggalkan, berarti otomatis menjauhi yang haram. Yang syubhat saja ditinggal, apalagi apa? Yang haram. Ini hakikatnya, yaitu bil kaffi anil mustabihat. Dia menahan diri dari perkara syubhat, wa anit tatalluq, dan tatalluq ila ma fi aidin nas, dan punya ketamakan. Ini keinginan apa yang ada pada orang lain, yang ada pada orang lain, yang dimiliki oleh orang lain, dia pengen bisa mendapatkan, merebut dari orang itu. Nah, ini sebenarnya hakikat dari apa? Zuhud. Menjauh dari yang syubhat, apalagi yang haram, dan menjauh dari apa? Ketamakan, pengen mendapatkan, merebut, atau berpindah nikmat yang diberikan, yang ada pada orang lain itu berpindah pada dirinya atau hilang dari orang itu. Ini subhanallah. Ini sebenarnya hakikat dari apa? Dari zuhud. Masya Allah. Sehingga qanaah dan zuhud ini beriringan. Ini ya yang akan beriringan. Dan ini salah satu sifat talibul ilm paling penting. Ini dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya dia pengen
nikmat yang Allah berikan kepada orang lain itu hilang dan pindah pada dirinya. Ini subhanallah. Nah ini sehingga orang yang zuhud dia tidak akan takalluf dalam hidupnya, tidak akan merungsu. Bahasa kita ini apa bahasa Indonesianya? Kemerungsungnya. Apa bahasa kemerungsung itu bahasa? Hah? Bahasa Indonesianya apa kemerungsung ini? Ya pokoknya ada ketamakan ya kan, ada dia berlebihan dalam menginginkan atau mengangankan sesuatu yang tidak perlu untuk dia capai, untuk dia inginkan. Subhanallah. Ini. Maka ini sifat seorang penuntut ilmu. Makanya dikatakan hakikat zuhud itu seperti sifat warok. Sifat apa? Warok. Jadi qanaah, warok, zuhud ini sebenarnya adalah istilah yang berdekatan maknanya. Sifat warok itu menjauhi perkara yang halal, khawatirnya terjerumus dalam yang syubhat atau haram. Ini. Jadi sifat zuhud ini akan membuahkan sifat warok. Membuahkan sifat apa? Sifat warok. Nih, masya Allah. Sehingga sifat warok dan zuhud itu senantiasa beriringan. Jadi 3 sifat ini, warok, zuhud, qanaah. Ini sifat yang beriringan. Satu, kalau ada sifat ini pada diri seseorang, maka 2 yang lainnya ini juga akan apa? Akan senantiasa didapati pada satu orang ini. Karena ini sifat yang berdekatan, yaitu sifat qanaah, sifat wara', dia ta'affuf, menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta dan ketamakan terhadap apa yang ada pada orang lain. Ini kunci semua kebaikan, miftah kulli khair. Ini 3 sifat ini. Ini sehingga seseorang ketika ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, qanaah, kemudian ta'affuf, dia menjaga diri dari apa yang ada pada orang lain, maka ini adalah merupakan obat hati terhadap seluruh penyakit hati yang ada di dunia ini dan perhiasannya. Masya Allah. Makanya Allah memuji orang-orang fuqara muhajirin di dalam Al-Quran. Mereka orang yang hijrah disebut oleh Allah dalam Al-Quran fuqara'ul muhajirin. Mereka semuanya orang-orang fakir. Meskipun sebelumnya mereka orang saudagar. Abu Bakar, Umar, Utsman, ini pedagang, saudagar. Ini ketika hijrah ke Madinah, mereka meninggalkan semua hartanya. Nah ini, meninggalkan seluruh hartanya, ditinggal dan diambil oleh qabilahnya. Bayangkan, Abu Bakar, Umar, Utsman ini saudagar di Madinah, di Makkah. Sebelum di Madinah, nah ini, mereka hijrah, tidak membawa hartanya, ditinggal. Nah ini, ontanya, rumahnya, nah ini, harta yang banyak yang ditinggalkan dan kemudian diambil oleh kaumnya. Dan termasuk ketika itu Rasulullah juga tanah, rumah, kekayaan Rasulullah SAW di Mekah. Ketika Rasulullah hijrah, beliau bersama Abu Bakar hanya membawa dirinya saja. Bahkan ketika itu Aisyah belum dibawa, ini masih di Mekah. Ini istrinya Abu Bakar, Aisyah masih di rumahnya Abu Bakar di Mekah. Ini baru kemudian setelah hijrah ke Madinah, beberapa waktu setelah itu mereka baru kemudian dibawa keluarganya. Ini subhanallah. Ini yang disebutkan Allah memuji di dalam surat Al-Baqarah ayat 273. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lil fuqara alladziina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh. Nah ini
yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Jadi mereka orang-orang fuqara muhajirin yang mereka ditawan di jalan Allah Azza wa Jalla tidak bisa. Nah, ini pujian kepada orang-orang fakir yang di Madinah yang mereka tidak bisa berjihad di jalan Allah. Ini mereka orang-orang yang tidak bisa hijrah, tidak bisa berpergian. Ini disangka orang yang nggak tahu mereka itu orang yang kaya, punya berkecukupan karena mereka tidak pernah meminta-minta. Ini subhanallah. Ta'rifunahum bisimahum. Kalian mengenali ciri-ciri mereka atau tanda-tanda mereka. La yas'alun nasa ilham. Tidak meminta-minta. Ini mereka menjaga kehormatan dirinya. Ini masya Allah. Ini Allah memuji orang-orang yang seperti ini. Orang yang tidak tamak kepada apa yang ada pada orang lain, bahkan tidak meminta-minta. Ini masya Allah. Nah ini Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam, sungguh sukses orang-orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, diberi rizki dengan kafaf, menahan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah berikan kecukupan dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi rasa cukup itu adalah pemberian terbesar. Rizki yang paling besar dari Allah adalah qanaah. Ini rasa cukup, ini rasa cukup yang diberikan oleh Allah kepadanya. Masya Allah. Ini masya Allah. Ini. Jadi ini sabda Rasulullah SAW, tuba liman hudiya lil Islam. Sungguh beruntung orang yang diberi petunjuk kepada Islam, itu masuk Islam. Wa kana aishuhu kafafan, dan hidupnya itu merasa cukup, kafafan wa qana, dan qanaah. Masya Allah, subhanallah. Jadi ini diantara ujian Allah Azza wa Jalla dan keutamaan orang yang mempunyai sifat qanaah, zuhud, wara. Ini masya Allah, masya Allah. Dan ini terwujud pada Rasulullah SAW, dan itulah yang diteladani para sahabat. Teladan para sahabat disebutkan bahwa Rasulullah itu ketika ditemui oleh Umar bin Khattab di kamarnya. Jadi Rasulullah itu di samping rumah-rumah istrinya, Rasulullah itu ada kamar yang terpisah, beliau sendiri. Ini di kamar itu kasurnya, tempat tidurnya itu dari tumpukan jerami, kemudian ada kulit di atasnya. Nah ini, dan Rasulullah SAW ketika ditemui oleh Umar bin Khattab, ada bekas jerami atau tumpukan jerami itu di pipinya Rasulullah SAW. Dan Umar ketika itu menangis. Ini ketika terjadi permasalahan dengan para istrinya, Rasulullah SAW itu tidur sendirian di kamarnya Rasulullah SAW. Ini bukan di kamar istrinya, di kamarnya sendiri. Ini masya Allah. Ini zuhudnya Rasulullah SAW. Dari situ terbentuk kepribadian para sahabat karena teladan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Masya Allah. Mungkin ini yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan tentang sifat zuhud, sifat wara atau sifat qanaah ini dari perkataan para ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah, yang akan kita bacakan dalam kesempatan yang akan datang insyaallah taala. Kita sampai di sini, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد